Ini yang terakhir meskipun belum disemprit Pak Kures. Sudah dapat izin. Di kitab Ihya, saya berkali-kali cerita ini. Kitab Ihya itu meskipun hadisnya banyak yang nyoal, tapi kitab itu kitab keramat. Makanya ada pensara Ihya namanya Sayyid Zabidi itu. Beliau sering ngendikan hadal hadis min haisul matnu dhaif lakinnahu masyhurun wa yu'adituhu fil makna al ahadits as-sahihah. Jadi intinya itu hadis ini secara teks memang masalah, tapi secara makna dikuatkan oleh sekian riwayat-riwayat yang apa? Sahihah. Jadi yang dhaifnya itu hanya min haisul lafdu atau hadal lafdu bi ini masalah, tapi min haisul makna itu enggak masalah. Ada orang itu sudah di neraka 2, dipanggil sama Allah ke surga. Allah itu tanyanya unik. Ini di terakhir kitab Ihya di kitab Ar-Raja. Gimana rasanya di neraka? Karena di neraka ditanya sama Allah. Wah, enggak enak Gusti. Kami tanya, "Lah kamu gimana di neraka?" Wah, enggak enak Gusti, sudah diborgol, dibakar api, pokoknya enggak enak Gusti. Terus yang satu disuruh, "Ya sudah, kembali lagi ke neraka." Itu lari semangatnya minta ampun, lari ke neraka, semuanya minta ampun. Marhaban ya Allah, ya sudah, lari ke neraka. Lah Allah kan derek. Wih kok semangat gitu. Terus dipanggil sama Allah, kenapa kamu semangat masuk neraka? Karena ini perintah engkau. Saya sampai masuk neraka itu gara-gara kalau engkau perintah tidak pernah nurut, makanya kali ini saya nurut. Lari ke neraka. Ya sekaligus ini ijazah, nanti kalau disuruh ke neraka lari sekencang saya ini sudah trauma, sudah nyesal karena dulu ketika engkau merintah saya tidak pernah nurut, makanya saya semangat gitu, nurut karena ini perintah jenengan. Terus pas lari kencang neraka sama Allah dipanggil lagi. Ya sudah kamu anak baik, di sini aja. Nah khawatir saya nanti kalau kamu lari ke neraka sama Allah dibiarin. Nah itu tidak tahu saya ini. Tapi berkahnya ngaji ini kamu husnudzon saja, nanti dipanggil apa? Oh ya anak baik, tak suruh langsung apa? Langsung lari. Itu cerita di Ihya. Yang kedua, yang satu agak bandel. Ayo kamu kembali lagi ke neraka, kamu kan penghuni neraka. Diam saja. Terus kenapa kamu diam? Teman kamu lari kok kamu diam? Saya itu yakin ketika engkau memanggil saya ke surga itu tidak akan lagi mengeluarkan dari surga. Itu keyakinan saya. Tadi GR. Terus sama apa? Ya sudah, anak indadoni abdibi. Jadi dua-duanya itu benar. Jadi segampang itu beragama. Nanti di akhirat gak ada komentator, gak ada analis, gak ada aman. Jadi tidak bisa kamu menganalisis Allah, nanti mau apa ya? Tidak bisa. Apalagi masuk TV, gak bisa. Jadi hubungan dengan Allah itu segampang itu. Nah saking gampangnya hubungan dengan Allah itu Nabi pernah bikin MOU sama Allah, dan itu yang dipakai seluruh kiai di seluruh dunia, di semua kitab. Ya Allah, manusia itu kan tempat salah dan lupa. Bu ya Allah, jangan langsung menghisap kalau ada manusia salah dan lupa. Loh itu sama Allah diturutin. Makanya Nabi ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Di antara yang disebut tuh khawatimu suratil Baqarah. Coba kita ini disuruh Nabi dan dilegalkan Allah. Enggak terima menteri agama, yang legalkan Allah Subhanahu wa taala ini. Disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba. Doa itu kan agak ngawur sebetulnya. Masa lupa atau salah minta dimaklumi. Coba kalau sampean punya manajer di kantor, Pak, kapan-kapan kalau datanya tak tumpahin teh maklumi ya. Oh, langsung di PHK kamu. Kapan-kapan kalau bapak manggil dan saya lupa nggak datang, maklumi pak ya, oh PHK. Tapi ini satu doa yang disahkan Allah, disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kasih sanksi kami ketika kami salah atau lupa. Terus qala na'am, Allah ngendikan na'am ya. Coba kalau Allah pakai teori semua kesalahan kita disanksi langsung, nggak ada manusia di bumi, sudah habis semua. Wong khotib Jum'ah kelihatannya ibadah tapi nyindir tanggane. Kan yo repot. Orang sering itikaf di masjid, ternyata baru masalah dengan istrinya. Semuanya masalah. Ngustad kadang ya profesi lain nggak pernah prospek terus profesi ustad. Repot semua.
Ada yang tidak ngustad, sok-sokan ikhlas, bertani, ternyata nggak pernah ngajar. Akhirnya satu kampung bodoh semua. Semuanya masalah. Dan kita diberi fasilitas Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Kayak apa baiknya hadatin? Makanya belum ada kata yang ngarang Hikam Ibnu Athaillah sekarang, nggak ada sebaik Allah. Kalau orang lain maklumi kamu karena nggak tahu borok kamu, tapi Allah ini tahu borok kamu, tahu salah kamu, tapi tetap maklumi. Makanya mas sohibaka man sohibaka bahwa bi'ibika alim, ini nggak ada yang nemani kamu, tahu aib kamu sebaik Allah. Makanya kitab Hikam itu ada kata-kata yang bagus. Innama akromaka jamilu satri. Ketika kamu terhormat itu sebetulnya saking pandai-pandainya Allah menutupi aib kamu. Coba misalnya rata-rata ini bapak-bapak ibu-ibu nikah sama perempuan itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Terakhir kan? Coba itu kalau direkam, saya sebetulnya cinta ini tapi nggak dapat ya dapatnya. Terus itu terekam, kayak apa prahara keluarga itu? Saya sebetulnya ingin ini tapi gak kesampaian, akhirnya sedapatnya. Istri kamu ya ada rekaman gitu, mertua kamu ya punya rekaman itu. Sebenarnya saya gak suka sama mantu ini, tapi berkali-kali ikhtiar dapatnya ini. Coba kalau orang Indonesia mulai zaman Pak Karno sampai sekarang terekam. Wah, melihat Swiss atau Finlandia, negara semakmur itu, nyesal jadi orang Indonesia. Wah, bisa langsung dicabut tuh paspor kamu. Jadi semua kebaikan yang kita nikmati sebetulnya innama akromaka jamilu satri. Kita ini begitu terhormat karena baiknya Allah menutupi aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, cara diskusi kita, logika kita dibuka. Contoh gampang suami istri. Rata-rata orang nikah itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Loh, jujur semua. Nah, ini istri kamu udah datang, tenang saja. Semua perilaku sosial kita mesti begitu. Makanya innama akromaka jamilu satri. Makanya doa-doa kita mustur aurati wa amin rawati. Lah terus kitab Hikam mengajari kita begini. Ajhalun nas man taraka yaqina ma inda lidhonni ma indan nas. Bodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan keyakinan dirinya karena dia tahu betul tidak sesoleh itu. Hanya karena pencitraan atau komentar orang banyak. Misalnya gini, saya seorang ustadz. Mungkin orang lain ngira kan ustadz itu bersih, steril, gini-gini. Padahal si ustadz ini ngerti dia punya masa lalu, dia tidak maksum, dia tidak nabi. Harusnya dia itu lebih berkeyakinan tentang apa yang pernah dialami sehingga dia tetap sopan, tetap menghormati orang. Jangan menurut persangkaan orang banyak yang anggap dia itu bersih. Jadi misalnya gini, Anda dosen di IAIN atau UIN atau di pondok atau di kampus apa saja, atau Anda menteri, ada presiden, siapa saja. Sebetulnya kan setelah kita jadi dosen mungkin kita ngomong, oh ngajar itu ibadah, mencerdaskan bangsa gini-gini. Ternyata mungkin Anda ini cita-citanya itu jadi pengusaha, berhubung gagal daftar jadi dosen. Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz, Gus, aku bisnis bolak-balik gak kasil Gus, jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis. Misalnya keluarnya menteri, wah enak jadi menteri, ditegur-tegur tok mbek presiden. Kalau itu direkam, wong saya, ini cerita saya terakhir, saya itu pernah ketemu Kiai Sepuh Pak Guru, sepuh sekali, temannya Bapak, datang ke saya. Agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya Bapak sama saya itu gak bosok, saya tetap cium tangan untuk temannya Bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok itu. Gus, saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh, kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya. Yang saya senang dari cerita dua Kiai Sepuh ini begini, saya ini Kiai Sepuh Gus, saya ini hiburan saya itu rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, tidak berontak baru pulang gitu. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI Gus, raro rasanya jadi kiai katanya. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut katanya, bisa saweran. Saya ini kan kiai Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan.
Ya sudah bah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang kata Gus Pak halal ke, waduh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ana indadzoni abdi.